Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Rahmawati, perwakilan daripada kelompok 3. Kami ingin membahas tentang makalah kami yang berjudul Standar Auditing dan Kode Etik Akuntansi Publik. Baiklah, langsung saja saya masuki dalam pembahasan pertama, yaitu tentang standar auditing. Menurut PSA nomor 1 SA seksi 150, standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Jadi, berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing mencakup mutu profesional, auditor independen, dan pertimbangan ataupun judgement yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditing. Standar auditing yang telah ditetapkan dan telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 besar, yaitu yang pertama, standar umum, di mana audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang teknis dan cukup sebagai editor. Kemudian dalam hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Dan yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan, di mana pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus supervisi dengan semestinya. Kemudian pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu standar pelaporan. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan laporan auditor harus menunjukkan jika ada konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Dan kemudian laporan auditor harus membuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal ini, auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan. Kemudian penjelasan masing-masing daripada standar auditing, yaitu yang pertama standar umum. Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutunya pekerjaan, berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pekerjaan lapangan serta pelaporan. Kemudian standar umum pertama yaitu standar umum bahwa betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam di bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam standar auditingnya jika tidak memiliki pendidikan serta pengalaman yang memadai dalam bidang auditing. Yang kedua, standar umum dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan. Independensi dalam sikap mental harus dipertahankan. Kemudian yang B yaitu hierarki auditing, di mana standar auditing ini dibagi atas landasan konseptual yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Untuk lebih jelasnya, saya mohon kepada teman-teman membaca pada pembahasan yang telah kami berikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yulia Makfirah. Sekian dari pembahasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.